pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Puji syukur pada Tuhan karena Tuhan sudah pimpin kita dan jaga kita sepanjang 6 hari lalu, sehingga pada Sabat ini kita dapat berkumpul di ruangan kita untuk mengikuti acara kebaktian pagi secara online. Sebelum kita memulakan pujian kita pada Sabat ini, mari kita semua tutup kepala dan saya akan pimpin dalam doa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami sangat bersyukur dan terima kasih karena Tuhan sudah pimpin kami dan menjaga kami sepanjang 6 hari lalu. Dan pada saat ini kami berkumpul di ruangan kami untuk acara kebaktian pagi secara online ya Tuhan. Kiranya Engkau pimpin kami sepanjang kebaktian kami ini ya Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, amin. Untuk lagu pertama kita nyanyi lagu Kita Satu Dengan Tuhan. Berilah padaku Alkitab yang suci dalam NLT nomor 28. Markus
kudus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Lagu pembuka kita nyanyi lagu Aku Tentukan Mengikut Yesus. Pada saat ini mari kita mendengar laporan misi akan yang disampaikan oleh sahabat kita. Selamat hari Sabat kepada kita semua. Pada Sabat ini berita misi kita bertajuk Diselamatkan dari Dalam Perigi. Cerita misi kali ini disampaikan oleh seorang warga dari India yang bernama Sri Lama Dorai Raj yang berumur 66 tahun. Kisah ini bermula apabila suami Sri Lama mengalami sakit perut dan secara tragiknya suami dia meninggal dunia di hospital pada usia 30 tahun. Dan Sri Lama pada masa itu dia berusia 20 tahun. Dia ditinggalkan oleh suami dia dengan anak lelaki dia yang berusia 5 tahun di kampung halaman mereka di Bellery yang terletak 185 batu atau 300 km di utara Bengaluru, India. Seterusnya dalam kesedihan, Sri Lama ini dia menanggalkan anting-anting emas, kalung dan cincin emasnya dan dia berikan kepada kakak dia. Selepas itu Sri Lama dia cakap dengan kakak dia, saya akan melawat seseorang. Jagalah anak saya Raju sampai saya kembali, dia cakap dengan kakak dia. Tetapi Sri Lama ini dia tidak berencana untuk kembali. Lepas itu dia berjalan ke kampung bersebelahan dengan kampung Jarang dan dia melompat ke dalam sebuah perigi yang dalam dengan harapan untuk supaya dia mati lemas. Namun seseorang datang ke perigi itu dan menimba air di dalam perigi itu, dan tiba-tiba orang itu melihat seseorang di dalam perigi terapung dan tidak sadarkan diri di dalam air. Lalu penduduk kampung di sana bergegas untuk menyelamatkan orang yang lemas itu, dan seorang lelaki juga turun menggunakan tali ke dalam perigi dan angkat orang yang lemas itu ke dalam bakul menggunakan bakul. Selepas itu semua penduduk kampung di sana dia memasang api untuk memanaskan badan ke orang yang lemas dan memakaikan dia pakaian yang kering dengan harapan dia boleh hidup.
Dan apabila dia bangun, si lama bangun akhirnya, orang kampung di sana dia orang berhabis marah si lama, dan orang tanya si lama dengan soalan yang sangat marah, dengan emosi yang sangat marah. Orang cakap, kenapa membuat macam ini di kampung kami? Salah satu orang dari kampung sana bercakap macam itu, tanya macam itu sama si lama. Dan yang lain lagi, kamu boleh juga bunuh diri di kampung lain. Kenapa mau bunuh diri di kampung kami? Dia tanya dengan si lama. Lalu orang kampung dari sana, orang mengenali si lama ini, dan dia tahu, orang selepas sudah siasat, orang tahu si lama ini dia ada seorang anak lelaki. Lepas itu orang tanya dengan si lama, kenapa kamu bunuh diri sedangkan kamu mempunyai anak? Dia bilang, kalau kamu miskin pun sekurang-kurangnya kamu boleh minta makanan juga kan? Orang bilang. Lepas itu kita pun tidak dapat menggambarkan perasaan si lama pada ketika itu apabila ditanya oleh penduduk kampung macam itu dengan perasaan yang marah. Lalu penduduk kampung di sana pun dia mengantar si lama pulang ke kampung dia dan ke rumah kakak dia. Tapi si lama ini dia tidak mau kekal, dia tidak mau tinggal di rumah itu. Dia mau kehidupan yang baru. Sebulan kemudian dia membawa si Rajo, anak dia, dengan menaiki kereta api ke Bengaluru. Tetapi dia tidak tahu sesiapa di bandar. Masanya si lama ini dia mau keluar sudah balik daripada ke kampung dia mau lari di bandar balik di tempat lain. Dia bawa anak dia. Tapi di bandar itu, di Bengaluru itu dia tidak mempunyai saudara ataupun sahabat. Dan sewaktu di stasiun kereta api, orang-orang melihat si lama ini kelihatan sangat miskin dan bagi tahu dia untuk baliklah ke kampung dia, asal di kampung dia. Ada seseorang yang cakap sama dia, kamu masih muda, kamu masih anak-anak lagi. Lagipun di Bengaluru ini bukan tempat yang selamat untuk kamu dan anak kamu, dia bilang orang-orang di sana. Tapi si lama ini dia tidak berniat untuk kembali ke kampung dia. Dia cakap saya akan balik lagi di kampung saya itu. Saya sudah tinggalkan semua dan untuk datang ke sini, dia bilang. Dan saya mau balik sudah. Tapi tiba-tiba ada seorang pemandu becak yang berinjin. Tiba-tiba dia menawarkan si lama dengan anak dia ini menawarkan perjalanan secara percuma. Dan pemandu becak ini dia menghantar si lama dan anak dia di depan sebuah gereja yang besar. Lalu si lama dan anak dia ini duduk di depan bangunan itu. Dia menangis dan berdoa kepada dewa-dewa. Di tanah berhampiran di dekat bangunan itu tempat orang duduk. Tiba-tiba si lama dia melihat postcard dengan gambar Yesus. Dan si lama ini bukan seorang Kristen, tetapi dia mengenali gambar Yesus. Dia kenal gambar Yesus. Lepas itu si lama ini dia cakap dengan postcard itu. Serasa dia bermonolog dengan postcard itu. Dia cakap, kamu mesti tolong saya. Dia cakap dengan postcard itu. Lepas itu selepas beberapa ketika seorang wanita keluar dari gereja dan wanita itu bagi
beri mereka Shilama dan anak dia nasi dan kari untuk dimakan. Lepas tu wanita itu cakap dengan Shilama ni, baliklah kamu perlu balik ke kampung kamu semula, sebab ramai ni kami mau tolong di sini, kami tidak dapat tolong semua orang. Cakap wanita cakap, kami dapat tolong dalam kuantiti yang sederhana sahaja. Cakap. Lepas tu mereka pun berbual lah, wanita itu berbual-bual dengan si Shilama. Dan tiba-tiba ada seorang mendengar perbualan ataupun cerita di antara Shilama dengan wanita itu. Seseorang ini terdengar dan dia ingin tahu kenapa si Shilama menangis. Dia dua orang, dia mau tanya, kenapa kau menangis? Dia tanya dia mau tahu si Shilama ini kenapa dia menangis. Dan selepas mendengar cerita daripada si Shilama ini, orang itu menjemput si Shilama ke rumah dia dan membantu dia untuk mencari pekerjaan sebagai pembantu rumah sambilan. Selepas itu salah seorang daripada orang rumahnya rupa-rupanya orang yang tempat si Shilama bekerja ini, rumah itu sebenarnya rumah pendeta Seventh-day Adventist. Dan orang ini cepat jadi akrab. Rupanya seorang yang ingin bertanya sama dia itu tadi, dia merupakan seorang pendeta. Dan pendeta itu bawa dia balik ke rumah dia untuk jadi dia tawarkan si Shilama untuk menjadi pembantu rumah dia. Dan orang sudah menjadi kawan, orang cepat menjadi kawan selepas beberapa lama. Dan selepas beberapa lama itu, pendetanya pun tanya dengan Shilama, kamu boleh membaca dan menulis? Siapa? Ini pendeta tanya. Mungkin pada masa itu saya rasa Shilama ini pun dia agak buta huruf juga pada mulanya, tapi pastor ataupun pendeta tadi dia sanggup untuk bantu Shilama untuk mengajar dia supaya dia boleh membaca. Dan akhirnya perlahan-lahan selepas pendeta sudah bantu Shilama ini untuk membaca, si Shilama pun perlahan-lahan dapat membaca Alkitab. Dan si Shilama pun mula datang ke gereja pada hari Sabat. Dan akhirnya Shilama menyerahkan hati dia kepada Yesus. Dan cerita selepas itu, selepas Shilama ini sudah kenal Yesus, dia beri hati dia sama Yesus, pastor itu pun berpindah ke Mumbai. Dan tetapi pastor lain datang membantu Shilama untuk mencari pekerjaan. Dan Shilama ini bekerja sebagai penjaga ataupun pengawas di sekolah Seventh-day Adventist Spencer di India. Dan Shilama bekerja di sana selama 34 tahun dan dia bersara pada tahun 2004. Kata si Shimala, dia cakap, saya gembira. Pada mulanya saya hilang arah. Tetapi Tuhan menunjukkan kepada saya kemana saya harus pergi dan Dia membawa saya ke gereja. Saya memuji Tuhan karena Dia telah memberkati saya. Hidup saya baik disebabkan Dia ataupun Tuhan. Jadi sebahagian daripada persembahan Sabat ke-13 kuartal ini akan membantu membina sebuah bangunan baru bagi gereja Seventh-day Adventist di Canada. Gereja Shilama yang penuh sesak
di Bangalore, India. Terima kasih karena merancang untuk memberikan persembahan Sabat ke-13. Itu sejak berita misi kita untuk Sabat ini. Terima kasih atas perhatian kita semua. Terima kasih atas laporan misi sebentar tadi. Sekarang mari kita mengikuti video ringkasan pelajaran sekolah Sabat yang disediakan oleh Pastor Bernard Galin. Shalom dan puji Tuhan, kita bersuah lagi di dalam ringkasan pelajaran sekolah Sabat. Pada minggu ini pelajaran yang ke-6 yang bertajuk pelajaran seterusnya dari Maha Guru. Saudara, untuk memulai pembelajaran kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di syurga, pada saat ini sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan Tuhan. Bersamalah dengan kami Tuhan, sementara kami mempelajari ini, sehingga kami mengerti dan kami boleh mengaplikasikan menurut kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi saudara, sekali lagi saya mengucapkan puji Tuhan dan terima kasih karena terus bersama dengan saya di dalam ringkasan pelajaran sekolah Sabat kita setiap minggu. Dan terima kasih juga saudara karena share atau subscribe channel ini, sehingga setiap minggu bila mana saya mengupload video, Anda juga boleh mengikuti dan seterusnya boleh mempelajari sekolah Sabat ini bersama-sama. Baiklah saudara, mari kita lihat pertanyaan besar sekolah Sabat kita pada minggu ini ialah bagaimana Maha Guru mengajar dan mendidik kita yang berdosa atau malang ini. Seperti biasa di screen saudara adalah ayat-ayat Alkitab yang pastinya akan membantu kita di dalam pelajaran kita setiap minggu. Ayat hafalan kita saudara dalam Markus 10 ayat 52 yang mengatakan, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu jugalah melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah saudara, apa yang menarik, apa yang kita boleh pelajari di dalam ayat hafalan ini? Kita akan mengetahuinya saudara. Bagaimana cerita ini memberi pengajaran, mendidik kita bagaimana hubungannya Yesus atau Maha Guru itu kepada mereka-mereka yang memerlukan penyembuhan. Nah saudara, sekolah Sabat kita juga memberitahu kepada kita bahwa pendidikan Kristen yang sejati mestilah tentang mengarahkan kita kepada satu-satunya jalan keluar bagi keadaan kita yang malang. Minggu ini kita akan melihat pada satu-satunya jalan keluar itu ialah melalui Maha Guru kita. Apa yang dia lakukan? Dia tidak menunggu di kelasnya, menunggu pelajar tiba. Tetapi Yesus mencari pelajar sejak dari kelas Eden ditutup karena virus dosa untuk mengajar mereka pelajaran indah tentang kehidupan kekal. Itu sebabnya saudara, pada minggu ini kita akan membahas 5 topik yang sangat penting kita mengetahui apa peranan Maha Guru kepada setiap konteks atau setiap jenis pribadi yang kita akan belajar sebentar lagi. Yaitu berjumpa dengan pelajar yang bersembunyi, Adam dan Hawa. Kemudian berjumpa dengan pelajar yang melarikan diri, yaitu Yakub. Kemudian berjumpa dengan pelajar yang istimewa, yaitu siapa? Rabi, Yesus sendiri. Berjumpa dengan pelajar yang hina, seorang wanita dari Tirus dan Sidon. Dan berjumpa dengan pelajar yang luar biasa, Bartimius. Nah saudara, kita ke tajuk yang pertama, yaitu berjumpa dengan pelajar yang bersembunyi, yaitu Adam dan Hawa.
pertanyaannya saudara, mengapa Tuhan mencari orang yang bersembunyi? Si Adam dan Hawa itu, apa yang Maha Guru mau ajarkan kepada mereka? Nah, dalam Kejadian 3 ayat 9 mengatakan, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Saudara, kita lihat Yesus mencari Adam dan Hawa yang coba melarikan diri. Sehingga hari yang tragik itu, Adam dan Hawa telah bertemu guru setiap hari untuk belajar pelajarannya. Namun mereka memberontak. Mereka telah memberontak. Mereka tidak percaya kepada Tuhan dan ingin memperoleh pengetahuan yang lebih tinggi dengan kekuatannya sendiri. Hasil dari pemberontakan mereka bukannya kebahagiaan tetapi ketakutan yang timbul dalam hidup mereka. Mereka akhirnya sadar dan merasa takut akan hukuman dan coba bersembunyi dari hadirat Tuhan. Apakah Tuhan meninggalkan mereka? Inilah yang menjadi pertanyaan. Apakah Tuhan meninggalkan Adam dan Hawa bila mereka merasakan mereka telah berdosa? Jawabannya tidak. Yesus datang kepada mereka dan memanggil mereka. Ya, memang hukuman akan diberikan. Tetapi mereka mempunyai kesempatan lain karena tebusan akan dibayar. Guru yang sama akan membayar pemberontakan mereka. Memang betul bahwa melalui satu orang itu, maut mula berkuasa karena dosa satu orang itu. Tetapi lebih besar lagi hal yang dicapai oleh satu orang lain, yaitu Yesus Kristus. Melalui dia, Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada banyak orang dan dengan anugerah-Nya mereka dapat berbalik semula dengan Allah serta akan hidup dan berkuasa melalui Kristus. Seperti yang dijelaskan oleh Paulus di dalam Roma pasal yang ke-5, Yesus Guru Ilahi membetulkan dan memperbaiki kelemahan yang disebabkan oleh pemberontakan para murid-muridnya pada ketika itu. Kita lihat saudara, pada zaman Adam, kemudian zaman Yesus Kristus, apa yang terjadi? Di dalam zaman Adam saudara, ramai mati. Ayat yang ke-15. Kemudian di masa Yesus ataupun konteks Yesus, kasih karunia berlimpah. Kemudian dalam ayat 16, penghakiman yang datang menghasilkan penghukuman. Tetapi Yesus Kristus menghasilkan pembenaran. Ayat 17, kematian memerintahkan. Namun Yesus Kristus, kita akan berkuasa dalam kehidupan. Kemudian ayat 18, kutukan datang. Tetapi melalui Yesus, pembenaran hidup datang. Di dalam ayat 19, ramai yang dijadikan orang berdosa. Di dalam Kristus, banyak orang atau ramai yang akan dibenarkan. Saudara, kita bersyukur, kita berterima kasih karena Tuhan tetap mencari kita, tetap mengasihi kita. Itu sebabnya Dia memanggil kita untuk datang kepadanya. Kemudian seterusnya saudara, topik yang kedua, mari kita lihat, yaitu berjumpa dengan pelajar yang melarikan diri. Yaitu contoh yang diambil dalam sekolah sahabat kita ialah Yakub. Apakah konteks cerita ini? Dan apakah yang diajarkan kepada kita tentang anugerah Allah bagi mereka yang dalam arti khusus sedang melarikan diri dari dosa-dosa mereka? Ini yang berlaku kepada Yakub, saudara. Kejadian 28 ayat 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Apa maknanya, saudara? Yakub mempunyai cukup waktu untuk memikirkan akibat buruk dari membiarkan ibunya mempengaruhi dia untuk memperbodohkan ayahnya dan membuat saudaranya marah. Dia kecewa dan kesepian. Dan masa depannya tidak menentu. Kemudian Tuhan datang kepadanya dan mendorongnya untuk berdiri kuat selama bertahun-tahun. Dia menghabiskan masa dalam buangan dan pelarian. Inilah yang dirasakan oleh Yakub. Dia melarikan diri, dia merasa kesepian, dia merasa berdosa dengan tindakannya. Saudara,
apa yang berlaku seterusnya? Berapa kali Anda kecewa? Ini juga mungkin yang berlaku di dalam kehidupan Yakub pada ketika itu. Dia sangat kecewa. Dan menjadi pertanyaan kepada kita. Berapa kali kita kecewa? Karena dosa kita sendiri. Dan Anda coba melarikan diri dari Tuhan. Saudara, karena kasih Tuhan datang kepada Anda seperti Dia lakukan kepada Yakub. Dia meyakinkan Anda bahwa Anda telah diampuni. Dia menguatkan Anda. Dan Dia mendorong Anda untuk berjalan bersama-sama dengan Dia. Amin, saudara. Tuhan atau Maha Guru begitu baik kepada setiap kita. Dia mencari kita. Walaupun ada satu saat kita melarikan diri. Walaupun ada satu saat kita merasa kesepian kena kesalahan atau dosa kita. Tetapi mari kita bersyukur. Berterima kasih kepada Maha Guru kita. Karena Dia tetap mengasihi kita dan mencari kita. Kemudian tajuk yang ketiga. Berjumpa dengan pelajar yang istimewa. Siapa yang istimewa ini, saudara? Tidak lain tidak bukan adalah Rabi Yesus itu sendiri. Siapa Rabi itu? Kita sudah jawab, Yesus Kristus. Apakah yang harus diceritakan kepada kita tentang Yesus sebagai teladan guru yang baik? Yohanes 1 ayat 11 mengatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saudara, bagaimana perasaan Anda? Bila mana kita tidak diterima oleh mungkin sahabat, oleh anggota gereja, mari kita lihat apa yang Maha Guru ajarkan kepada setiap kita. Apa yang kita boleh belajar daripada Maha Guru kita ini. Pencipta dan Guru ilahi datang untuk menyelamatkan yang hilang, yaitu kita semua. Dia menjadi salah seorang daripada kita untuk melakukannya. Yohanes 1. Yohanes sebagai seorang nabi mengakui Yesus sebagai anak domba Tuhan dan anak Allah dalam penampilan pertamanya di depan umum. Dua murid Yohanes yang mendengar kata-kata itu mula mengikuti Yesus. Mereka memanggilnya Rabi karena mereka telah menerima Dia sebagai guru mereka. Yesus tidak diragukan lagi sebagai guru atau guru terbesar yang pernah dilihat di dunia ini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Kehidupan dan kematian Kristus, harga penebusan kita. Bagi kita bukan hanya merupakan janji dan sumpah kehidupan. Bukan hanya seranan untuk membuka kembali harta hikmat bagi kita. Itu semuanya merupakan pernyataan tabiatnya yang lebih luas dan lebih tinggi daripada yang diketahui orang-orang suci di Eden. Saudara, mari kita bersyukur dan berterima kasih. Karena kita boleh mengenali Rabi Yesus. Kita boleh mengenali Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Kita mengenali Yesus. Dia telah menjadi manusia untuk menebus kita. Dia telah datang ke dunia ini. Satu-satunya tujuannya adalah untuk memberi pengharapan dan keselamatan kepada setiap kita. Seterusnya saudara, tajuk yang keempat. Yaitu berjumpa dengan pelajar yang hina. Yaitu seorang wanita dari Tirus dan Sidon. Apa yang diajarkan oleh Maha Guru kepada kita tentang jawaban seorang wanita dari Tirus dan Sidon itu? Karena ini adalah suasana di mana wanita itu berbual atau bercakap dengan Yesus Kristus. Nah saudara, kita baca dalam Matius 15 ayat 27 mengatakan, kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remeh-remeh yang jatuh dari meja tuannya. Nah saudara, cerita ini adalah cerita perumpamaan. Bagaimana Yesus sedang bercakap dengan seorang wanita. Dan kemudian Yesus memberikan ilustrasi ini kepada wanita itu. Yesus pergi berkhotbah kepada orang Yahudi yang tinggal di negeri antara Tirus dan Sidon. Yang merupakan kota bukan Yahudi.
Di dalam perjalanan dia berjumpa dengan pelajar yang bukan sebahagian daripada kelasnya. Dia dihina. Wanita itu dihina oleh murid-murid guru itu. Bahkan Yesus juga mendiamkan diri terhadap kata-kata atau panggilan wanita itu. Walau bagaimanapun pelajar itu atau wanita itu berhujah, berkata, dia berani dan mengemukakan atau membawa hujah-hujahnya ke meja atau ilustrasi untuk menentang atau menanggapi apa yang dipikirkan oleh Yesus. Nah, apa yang berlaku saudara? Pelajar itu, wanita itu akhirnya telah meyakinkan guru, yaitu Yesus, dan mendapat apa yang dia inginkan atau perlukan. Yesus, saudara, Yesus suka murid-murid seperti ini. Seperti wanita ini, seperti kita yang rindu untuk menyatakan keraguan atau keluhan kita dan menyampaikan keluhan kita itu kepada Maha Guru kita. Dia mau mendengar dan dia mau memberi yang terbaik kepada setiap kita. Dengan cara ini kita boleh membiarkan dia atau Yesus itu sendiri menyelesaikan masalah kita. Dia menyembuhkan luka kita dan memimpin kita ke jalan kehidupan kekal. Saudara, mari kita berterima kasih. Mari kita mengingati akan suasana ini atau cerita ini yang mengingatkan kepada kita untuk datang pada Tuhan, menyampaikan keraguan atau menyampaikan keluhan kita kepada Tuhan. Tuhan pastinya akan mendengar dan mengerti dan memberikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian yang terakhir saudara, yaitu berjumpa dengan pelajar yang luar biasa. Dan contoh yang diambil di dalam sekolah sahabat kita dan pelajaran hari ini adalah Bartimius. Pertanyaannya saudara, apa yang Maha Guru ajarkan kepada kita tentang kisah pertemuannya dengan seorang buta, yaitu Bartimius? Markus 10 ayat 47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihinilah aku. Inilah kata-kata daripada seorang yang buta, yaitu Bartimius. Nah saudara, apa yang berlaku di antara Yesus dengan Bartimius? Sepatutnya pelajar atau murid yang paling banyak mempelajari kitab suci lebih bersedia untuk menerima ajaran Yesus. Namun mereka pula memutuskan untuk menolak dia karena mereka buta secara rohani. Bahkan para pelajar yang tinggal lebih dekatnya dengan Yesus sendiri, nampaknya menderita mereka rabun jauh karena mereka tidak dapat sepenuhnya memahami ajaran-ajarannya. Artinya saudara, dalam kehidupan kita, bukan semestinya kita rajin membaca Alkitab, kita begitu aktif melayani, sudah memberikan kepastian bahwa dia itu cukup pintar, dia itu sudah cukup ilmu, dia itu sudah cukup mengerti akan kehendak Tuhan. Namun saudara, apa yang berlaku bila mana Bartimius datang dan memanggil Yesus? Murid-muridnya menolak Bartimius. Tetapi apakah Bartimius mengalah? Walaupun Bartimius buta secara fisikal, tetapi mempunyai penglihatan rohani yang luar biasa. Dia melihat Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan dengan jelas. Dia adalah pelajar atau umat Tuhan yang maju atau luar biasa. Inilah yang menjadi perbedaan, yang menjadi perbezaan kepada murid Yesus yang sedang bersama dengan Yesus pada ketika itu, yang menolak kehadiran Bartimius untuk berjumpa dengan Yesus. Inilah yang membedakan mereka. Bartimius walaupun dia buta, tetapi bila mana dia mengetahui bahwa Yesus itu datang di tempat itu, dia memanggil dan mengimani Yesus adalah satu-satunya yang dia perlukan. Semakin banyak masa kita habiskan dengan Yesus,
sepatutnya, semakin baik kita memahami ajaran-ajarannya. Inilah yang harus menjadi dasar dan inti dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita terus menguatkan hubungan kita akrab dengan Yesus Kristus. Mempelajari firman-Nya supaya kita mengetahui apa kehendak Yesus itu dalam kehidupan kita. Saudara, pena inspirasi juga menjelaskan, kita tidak harus selalu menjadi anak-anak dalam pengetahuan dan pengalaman kita dalam hal-hal rohani. Kita tidak selalu mengekspresikan diri kita dalam bahasa orang yang baru menerima Kristus. Tetapi doa dan nasihat kita untuk berkembang dalam kecerdasan ketika kita mengalami pengalaman dalam kebenaran. Jadi saudara, mari kita mengingati akan kata-kata pena inspirasi ini yang mendorong kita untuk terus Untuk terus setia, untuk terus ada hubungan yang kuat akrab dengan Tuhan. Dan juga pena inspirasi juga memberi penekanan kepada kita secara keseluruhan pada minggu ini dalam pelajaran sekolah sahabat kita, yaitu ketika musuh memberitahu Anda bahwa Tuhan telah meninggalkan Anda, katakan kepadanya bahwa Anda tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan. Karena Dia menyatakan, aku tidak akan meninggalkan engkau dan juga tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13. Tidak ada batasan untuk pertolongan yang juru selamat sedia berikan kepada kita. Dia meminta kita untuk membawa ke dalam hidup kita dengan anugerah yang akan menjauhkan kita dari dosa. Dari salib Kalvari memberi kita kebebasan, harapan dan kekuatan. Jangan mencemarkan penebus Anda dengan meragui kehebatannya. Percayalah kepadanya setiap saat atau setiap masa. Puji Tuhan saudara, memberi keyakinan kepada kita untuk terus meyakini, mengimani bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat yang harus kita pertahankan di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, dari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan bahwa pelajaran hari ini khususnya mengajar atau mendidik kita saudara. Dia mendidik kita supaya jangan lagi bersembunyi dan melarikan diri dari Tuhan. Responlah dengan panggilan Tuhan. Mari kita mengenal Rabi Yesus Kristus yang telah mendamaikan kita dari dosa. Mari kita datang dan menyerahkan bebanan dan keluhan kita kepada Maha Guru. Dia rindu mendengarkan kita. Dan yang terakhir saudara, mari kita miliki iman seperti Bartimeus. Jadi saudara, begitulah ringkasan sekolah sahabat kita pada minggu ini. Semoga boleh membantu kita di dalam pembelajaran sekolah sahabat kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini, sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau begitu baik, membantu kami, menolong kami di dalam pembelajaran sekolah sahabat kami pada minggu ini. Dan biarlah semuanya itu menjadi kekuatan pada setiap kami. Kami boleh mengaplikasikan yang baik itu untuk menjadi bekal kami sementara kami menunggu kedatangan Tuhan kedua kali. Terima kasih Bapa sudah mendengar menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih karena masih setia dengan kami. Mari kita meneruskan kebaktian yang kedua dengan menyanyikan lagu pembuka LPMI 112 yang bertajuk Pulang-Pulang.
surga, terima kasih atas pembinaan dan pembimbingan-Mu terhadap kami sepanjang 6 hari yang lalu, sehingga pada saat ini kami dapat mengikuti acara kebaktian pagi secara online. Ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami, bantu kami untuk memperbaiki kelemahan kami melalui Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah mendengar doa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih atas pimpinan doa dari dan sebentar tadi. Sementara kita memungut persembahan dan persepuluhan dari keluarga kita, mari kita mendengar bacaan persembahan dan persepuluhan dari Leslie. Tajuk bacaan persembahan dan persepuluhan pada Sabat ini ialah Temu Janji Mingguan. Oleh karena ketagihan alkoholnya yang teruk dan tinggal bersama keluarganya di hutan Amazon, Luis Augusto tidak pernah dalam keadaan yang waras apabila pulang dari bandar kecil Rodrigo Alves, Aceh di Brazil. Kadangkala dia akan menghilang, namun beberapa hari lamanya, dan keadaan ini bukan saja membahayakan dirinya, tetapi juga keluarganya. Namun, pada kali ini dia akan pergi ke kota dengan tujuan yang lain. Sewaktu menonton seorang penginjil berkhotbah di TV Novo Tempo beberapa hari lamanya, Luis menerima Yesus di dalam hidupnya untuk pertama kalinya dan mencari gereja Advent yang telah dikenalinya melalui program TV tersebut. Pada saat berikutnya, dia meninggalkan rumahnya seawal jam 3 pagi untuk memulakan perjalanan selama 4 jam dengan berjalan kaki melalui hutan itu, mencari sebuah gereja Advent. Oleh karena tidak berjaya menemui gereja Advent, dia duduk di tepi jalan sambil memerhatikan orang-orang yang berpakaian seperti akan pergi ke gereja. Setelah mengikuti mereka, dia akhirnya tiba di rumah Tuhan. Apabila menyambut tetamu bertanya jika dia datang melawat gereja, dia menjawab dengan jelas, "Tidak, saya datang untuk tinggal tetap." Itulah yang dilakukannya. Setelah Tuhan menyelamatkan dia dari tabiat-tabiat buruknya, Luis dibaptiskan. Kemudian keluarganya juga mengikutnya pada setiap hari Sabat, berjalan kaki sejauh 4 jam untuk hanya satu halah perjalanan ke gereja. Sesetengah orang berpikir, adakah berbagai pengorbanan yang sedemikian, bukankah lebih selesa untuk tinggal di rumah dan menonton program keagamaan di TV saja, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang? Perkataan Tuhan sangat jelas menunjukkan bahwa untuk mendorong dalam kaset dan dalam pekerjaan baik, kita perlu saling memerhatikan, sentiasa berhubung sesama kita. Ayat yang seterusnya mengingatkan kita, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tuhan menyatakan, dan Luis mengerti, tidak ada ibadah di alam maya yang boleh menggantikan ibadah tetap bersama-sama dengan saudara-saudara seiman di dalam gereja. Gereja juga merupakan tiang rumah perbendaharaan, tempat di mana kita diperintahkan untuk membawa persepuluhan dan persembahan kita, meletakkan keselesaan yang terakhir dan Tuhan yang pertama. Kita menghubungkan setiap ahli keluarga di sana dengan 1. Berdoa, 2. Bernyanyi, 3. Mempelajari firman-Nya,
4. Menyembah Dia melalui persepuluhan dan persembahan. Mari kita semua berdoa dan saya pimpin dalam doa. Allah Bapa di surga, terima kasih atas berkat sepanjang 6 hari yang lalu, sehingga kami dapat mengembalikan persembahan dan persepuluhan untuk menyebarkan Injil di seluruh dunia. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Terima kasih atas pimpinan doa dari Leslie sebentar tadi. Sebelum kita mendengar pelajaran firman Tuhan dari Teach Ellen, mari kita mendengar lagu istimewa daripada Elona yang bertajuk Tuhan yang Bela. Janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarimu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarimu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Ada pelangi di setiap badai, dan ada tawa di setiap air mata. Ada berkat di setiap cobaan, jawaban di setiap doa. Meskipun 1000 tangan manusia menarimu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada semua anggota gereja SD Tombung di mana saja Anda beribadah pada Sabat ini. Kepada yang menonton acara gereja yang telah disediakan oleh Belia
Gereja SD Tambung, kami bersyukur karena Anda terus setia dengan program ini. Sebelum kita meneruskan pelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa dan saya akan berpimpin dalam doa. Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami akan bersyukur untuk 1 minggu yang lalu karena Tuhan sungguh baik kepada setiap keperluan kami. Terima kasih karena menyediakan kebutuhan-kebutuhan kami. Terima kasih karena membantu kami dalam pekerjaan kami. Pimpin kami Tuhan sementara kami mendengar dan mempelajari firman-Mu, agar apa yang kami pelajari itu nanti dapat membantu kami dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan juga karena mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran kita pada pagi ini bertajuk Hilang dan Ditemukan. Ayat inti kita terdapat dalam Mazmur 105 ayat 4 yang berbunyi begini: Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Saya suka memilih tajuk ini, hilang dan ditemukan, disebabkan saya suka orang mencari saya. Oke? Contohlah dalam permainan sembunyi-sembunyi, mana satu yang kamu suka? Yang bersembunyi ataupun yang mencari? Selalunya budak-budak suka yang bersembunyi, sebab bersembunyi itu kerja dia macam senang sikit daripada yang mencari. Oke? Dan begitu juga dengan saya lebih suka pergi bersembunyi berbanding mencari. Mari kita masuk dalam pelajaran kita. Mengapakah orang suka bersembunyi dari Tuhan? Ya, betul. Manusia bersembunyi dari Tuhan disebabkan oleh tindakan-tindakan yang salah, pelanggaran-pelanggaran yang tidak memuliakan Tuhan. Dan semua itu menyebabkan kita bersembunyi dari Tuhan. Dan disebabkan persembunyian ini menyebabkan kita terus hanyut dengan ketidakselesaan untuk bertemu dengan Tuhan. Kita rasa serba salah, kita rasa takut yang kita akan didenda ataupun dipulaukan ataupun tidak diberi perhatian. Apabila kita ingat kembali cerita mengenai Adam dan Hawa, semasa mereka jatuh ke dalam dosa, hubungan yang indah yang ada pada Adam, Hawa dan juga Tuhan telah terputus. Disebabkan hubungan yang terputus ini, Adam dan Hawa kehilangan tempat tinggal mereka yang cantik, yaitu Taman Eden. Di luar Taman Eden, Adam dan Hawa terpaksa hidup susah. Mereka terpaksa berpenat lelah untuk mencari makanan, untuk mungkin berperang dengan binatang-binatang buas, atau berperang dengan penyakit yang mereka tidak pernah merasa sebelum itu. Dan saya percaya mereka sentiasa mengenangkan kehidupan yang indah di Taman Eden bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita bersyukur karena Tuhan mengatakan kepada Adam dan Hawa bahwa hubungan kita ini tidak akan terus terputus. Tetapi dia bilang, Tuhan, saya akan mengirimkan anak saya Yesus untuk menjadi penghubung kepada manusia dan Tuhan kembali juga. Dan kematian Yesus di kayu salib telah mengukuhkan perhubungan itu antara manusia dan juga Tuhan. Dan kita mempunyai sebab
untuk terus mencari Tuhan, dan juga Tuhan pada masa yang sama mencari kita. Sebab kita mau tinggal di tempat yang indah, di mana tidak ada susah, tidak ada kematian, tidak ada keperitan, untuk kita berbanding kita tinggal di dunia yang panahnya ataupun susah. Dan melalui kematian Yesus kita boleh lihat bahwa Tuhan itu sungguh baik, Dia sungguh ajaib dalam kehidupan kita. Apabila kita melakukan kesalahan, Dia bukan terus-terus kasih salah kita. Dia tidak mencari kesalahan, tetapi Dia ingin membantu untuk memperbaiki kehidupan kita. Dia dengan tangan yang terbuka mau kita untuk pulang kepada Dia, mau kita untuk bertobat, memohon pengampunan daripada Tuhan. Sekiranya kita dengan ikhlas memohon pengampunan dari Tuhan, saya percaya perhubungan kita dengan Tuhan itu akan lebih baik, dan kita tidak akan was-was untuk muncul di hadapan Tuhan. Kita tidak akan mau bersembunyi dengan Tuhan lagi apabila kita ada kesadaran untuk mau berjumpa dengan Tuhan setiap saat. Di dalam Yeskiel 34 ayat 11 mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Tengok, dalam ayat ini juga mengingatkan kita untuk percaya bahwa Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita walaupun kita membuat kesalahan. Dia akan mencarikan kita dan akan menyelesaikan masalah kita sesuai dengan kemuliaan Dia. Agak susah untuk bertaubat, benar. Memang susah untuk bertaubat, apalagi perlakuan ataupun benda-benda yang kita suka. Yang mungkin dalam pandangan kita itu baik, tapi pada pandangan Tuhan itu tidak. Disebabkan pertobatan itu agak susah bagi setengah manusia. Inilah yang menyebabkan mereka bersembunyi dari Tuhan. Kita harus ada pertobatan, kita perlu ada ketidaksadaran kita perlu ada kesadaran dalam hidup kerohanian kita ataupun kehidupan rohani kita. Sebab Tuhan itu Dia akan sentiasa mencari kita, sebab Dia mau kita pulang kepada Dia. Kita sebagai umat yang percaya, kita tahu yang Tuhan mencari kita selalu. Di dalam Amsal 5 ayat 21 mengatakan, karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan, cukuplah kita bersembunyi dari Dia. Lebih baik kita datang kepada Dia, mohon pengampunan dengan rendah hati, dengan ikhlas untuk memohon dari Tuhan. Kita memohon pembaharuan hidup, begitu juga dengan kehidupan kerohanian kita. Karena itulah satu-satunya yang akan menguatkan perhubungan kita dengan Tuhan. Sekiranya kita tidak ada kita tidak ada kesadaran, tidak ada pertobatan, perhubungan yang kuat itu dengan Tuhan tidak akan ada. Jadi kita perlu ada pertobatan setiap saat. Dan apabila kita ada pertobatan, sifat kita yang suka bersembunyi sebelum ini akan menjadi ataupun akan bertukar menjadi ingin bertemu dengan Tuhan setiap saat. Kan bagus kalau begitu. Kalau semua umat Tuhan mau seperti itu, mau berjumpa dengan Tuhan selalu, tidak mau bersembunyi dari Dia disebabkan pelanggaran kita. Di dalam cerita perumpamaan dirham yang hilang dalam Lukas 15 ayat 8 dan 10,
Wanita yang kehilangan uang itu kita boleh lambangkan dia sebagai Tuhan. Dan uang yang hilang itu kita boleh lambangkan sebagai kita, manusia yang hilang. Tuhan mencari kita selalu. Dia tidak pernah melupakan kita kalau kita hilang. Dia akan mencari kita sehingga kita dijumpai. Tidak kiralah berapa nilai kita, 1 sen kah, 2 sen, 5 sen, 1 ringgit, 1.000 ringgit, 1 juta, berbilion-bilion. Tuhan akan sentiasa mencari kita. Selagi peluang itu ada, Tuhan akan sentiasa mencari kita untuk dibawa pulang bersama-sama Dia. Dan apabila satu orang umat ataupun satu orang manusia bertobat, seluruh kerajaan syurga bersorak riang ataupun bersorak gembira. Walaupun satu saja daripada berjuta-juta manusia di dunia, satu syurga bergembira untuk satu orang yang bertobat. Kalau kita tengok dalam pemeriksaan, kalau 1/100 gembira kan? Kalau dapat 1/100 dalam pemeriksaan, saya tidak gembira. Tapi bagi Tuhan itu 1/100 itu membawa kegembiraan yang sangat besar. Pada pandangan manusia 1/100 itu adalah GAGAL, gagal. Tapi bagi Tuhan tidak gagal. Oke? 1/100 itu apabila satu orang bertobat itu adalah satu kejayaan yang besar untuk kerajaan surga. Jadi ingat, alangkah indahnya pertobatan itu dalam diri kita. Sebelum saya menutup pelajaran saya pada pagi ini, saya suka menceritakan satu cerita mengenai seekor kambing yang hilang, di mana kejadian ini berlaku di Tasmania, Australia, di mana Alice ini dan suaminya mereka ini menternak kambing. Pada tahun 2014, satu kebakaran telah melanda kandang kambing mereka ini ataupun ladang ternakan kambing mereka. Dan seekor kambing yang bernama Pickles telah melarikan diri daripada kebakaran tersebut untuk menyelamatkan diri. Dan Alice dan suaminya ini berusaha untuk mencari Pickles, tetapi sia-sia, tidak ditemukan. Setelah berapa lama kemudian Pickles pun telah dilupakan. Sehingga selepas 7 tahun Pickles tiba-tiba muncul di ladang ternakan mereka itu. Dan kelihatannya Pickles sangat besar, size-nya sangat besar, dia bilang. Dan si Alice dan suaminya ini terkejut karena Pickles berupaya pulang kembali pada tahun 2020 sewaktu mereka mengadakan ulang tahun ataupun hari jadi anak lelaki mereka. Dan 5 orang telah digunakan untuk menangkap si Pickles, disebabkan size-nya yang begitu besar. Dan kelihatannya si Pickles ini sehat, tapi dia agak tidak selesa dengan tubuhnya yang besar disebabkan bulunya yang lebat. Dan selepas itu si Pickles pun telah bergabung kembali dengan kawanan kambing-kambing yang lain. Dan saya lihat dengan si Alice dia lebih gembira apabila kembali semula di ataupun bergabung semula dengan kawan-kawan dia di ladang tersebut. Pendapat Alice mengenai Pickles adalah si Pickles ini adalah seekor kambing yang berani dan kuat karena dapat bertahan hidup sendirian dalam masa 7 tahun. Pengajaran yang kita boleh ambil daripada cerita si Pickles ini adalah kadang-kadang seronok mungkin untuk kita tinggal jauh daripada ahli keluarga kita ataupun kehidupan kerohanian kita.
Sebab mungkin kita mempunyai apa yang kita mau. Kita tidak perlu sokongan orang lain, kita merasa yang kita boleh buat tanpa pimpinan atau bimbingan orang lain. Kita dapat buat tanpa Tuhan. Tetapi bagi saya itu adalah kurang tepat lah. Bagi saya kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kita boleh jadi sama seperti Sidikal, kita boleh bertahan hidup selama 7 tahun, tetapi ingat, ada masanya mungkin kita akan ada perasaan untuk kembali, untuk pulang ke dalam pangkuan keluarga kita yang mengasihi kita. Jadi adalah lebih baik sekiranya kita tinggal dalam lingkungan masyarakat ataupun keluarga yang prihatin dan mengasihi kita, apalagi kalau lingkungan kita itu kuat dalam kerohanian yang membantu kita untuk senantiasa berhubung erat dengan Tuhan. Jadi saya akan tutup pelajaran kita pada pagi ini dalam Yeskiel 34 ayat 16 yang berbunyi seperti ini. Yang hilang akan ku cari, yang tersesat akan ku bawa pulang, yang luka akan ku balut, yang sakit akan diobatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan ku lindungi. Aku akan menggembalakan mereka bagaimana seharusnya. Jadi ingatlah ini ayat, Tuhan akan sentiasa mencari kita walaupun kita bersembunyi jauh di dalam laut kah, dalam tanah kah, Dia akan sentiasa mencari kita karena Dia mau membawa kita pulang ke tempat di mana Dia berada. Sebagai penutup untuk acara kita pada saat ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami amat bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kami sepanjang kebaktian ini. Terima kasih karena mengingatkan kami untuk tidak bersembunyi darimu, tetapi mau datang kepadamu setiap saat. Terima kasih Tuhan karena sudah memimpin kami dan membantu kami dalam kebaktian ini lagi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih kepada semua anggota gereja di mana saja Anda beribadah pada saat ini. Kami bersyukur karena terus setia menonton rancangan ini. Jadi jangan lupa minggu depan kita jumpa lagi.